pagi ini? Semangat, Bu. Nah, udah sarapan kan? Sudah, Bu. Jadi sebelum kita mulai belajar seperti biasa, agar kita berdoa dulu. Berdoa yang dipimpin oleh ketua. Mari ketua pimpin dulu doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan berdoa ini kita mendapat keberkahan dalam belajar, mendapat keberkahan, kemudahan serta kesehatan. Nah, jadi selanjutnya sebelum kita mulai selanjutnya Ibu akan melaksanakan namanya presensi atau mengabsen anak-anak sekalian. Mana tahu ada yang absen, sakit atau keterangan yang lain. Ya, ada apa namanya Ampi Pacara, ya, Ardiansa. Oh ya, itu satu dia ya. Ada hadiah. Siapa dia? Ada hadiah. Erni. Febrian Tritan. Habibi Sanul Hamdi. Haryani Putria. Habibi Pratama. Ibu Haikal Abham. Maimun Mardi. Teman kita yang mulai itu kita doakan agar mereka diberikan kesehatan. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran kita, agar kita sama-sama bernyanyi, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, tepuk tangan kita semua. Ya, sekarang materi kita mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian kan mengenai yang namanya satu tingkat dari kelas 7 naik ke kelas 8. Jadi di bab 1 materi kita ini mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi siapa yang merumuskan Pancasila itu? Yang merumuskan Pancasila itu adalah Pancasila itu adalah BPU PKI. Ada 3 tokoh yang pernah mengusulkan dasar negara. Siapa saja itu? Dibentuklah panitia 9. Dibentuknya panitia 9 berhasil merumuskan apa itu? Piagam hasil merumuskan Piagam Jakarta hingga akhirnya di mana sila pertama dalam Piagam Jakarta itu tidak disetujui, termasuk Indonesia bagian Timur tidak menyetujui dengan sila pertama Pancasila itu, hingga akhirnya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
sini yang kita bahas apa arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, coba baca dulu Habibie. Apa makna terus? Makna Pancasila sebagai dasar negara dan Jangan tidur. Ya, baca dulu. Mak, siapa namanya? Lupa Ibu. Farhan, dia baca Farhan. menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai kehidupan bernegara. Ya. Jadi yang akan kita bahas ini di sini adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila dan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi tujuan pembelajaran yang mengikuti pelajaran hari ini, coba dibaca dulu. Oh, Zahra, baca dulu. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu selama dan setelah proses pembelajaran peserta didik kita dapat satu peserta didik mampu mengembangkan arti kedudukan dan fungsi Pancasila yang benar. Berikutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi ini termasuk tadi fungsi pokoknya. Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi tadi Ibu sebelumnya lupa Ibu tadi menjelaskan di awal di mana metode belajar mengajar kita pada pagi hari ini adalah metode yang apa? PBL. Apa artinya PBL itu? Problem Based Learning. Jadi seperti apa rupanya itu pembelajaran itu kalian akan buat diskusi. Diskusi di sini kalian Ibu akan membagikan namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti akan kalian bahas bersama, kalian pecahkan di permasalahannya, dilakukan secara berdiskusi. Nanti di dalam berdiskusi itu Ibu akan menilai seperti apa keaktifanmu dalam berdiskusi, keikutsertaanmu dalam berdiskusi, atau cuek kamu itu akan dinilai. Itu akan dinilai dalam kerja kelompok nanti. Akan membagikan LKPD. Silakan bentuk dulu kelompoknya sesuai kelompok masing-masing. Yang sudah kita bagikan kelompoknya. Kalau yang apa ada sebelah kemudian. Kalau berkelas di satu yang paling
kepentingan bangsa dan negara untuk merumuskan Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Diskusikan bersama kelompok Anda tentang sejarah Pancasila. Uraikan kembali sejarah singkat Pancasila tersebut. Coba kamu dikaitkan sikap rela berkorban di pemimpin partai atau para kesulitan. Ya. Demikian presentasi kami. Bagi kelompok lain ada pertanyaan kami, persilahkan. Ada yang kurang jelas? Ya, siapa bertanya? Ya, Adit. Silakan Adit. Coba kelompok saya sebutkan kembali. Apakah Pancasila drama atau pelaksanaan kesusilaan yang 5 tersebut? Dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Ya. Puas Adit jawabannya? Yuk. Ya. Ada lagi yang bertanya? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, tepuk tangan dulu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami Erni. Kepada teman kami tersebut kami persilahkan. Demikian hasil dari diskusi kami. Kalau ada kelompok yang belum mengerti atau belum paham, bisa ditanyakan kepada teman kami. Nadira. Ya, apa gunanya manfaat dasar negara itu? Dasar negara adalah pedoman hidup yang menjiwai perilaku, nilai hukum dan sebagainya dari sebuah negara agar kehidupannya tidak terombang-ambing dan kejelasan. Selain bermanfaat sebagai pedoman yang negara bisa membuat tujuan luhur dari suatu negara yang menjadikan arah pemerintahan dan pembangunan yang jelas. Sebagai pedoman hidup untuk menentukan arah perilaku manusia dan juga untuk mengatur bagaimana penyelenggaraan negara. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Udah jelas apa itu tentang pembahasan kedudukan Pancasila baik dasar negara baik kelompok 2? Tidak, Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi selesai pembahasan kita semua. Udah maju semua 3 kelompok, udah dibahas, udah dapat semua masalah yang ada di dalam LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Sekarang yang terakhir dari sama maju kita penjelasan itu dengan sudah 4 kelompok maju ke depan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oh iya, Farhan. Apa kesimpulan daripada materi kita hari ini, Farhan? Fungsi pokok Pancasila adalah 1. Pancasila sebagai dasar negara, 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi tambahannya adalah 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 3. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, 4. Sebagai Pancasila sebagai perjanjian luhur, 5. Pancasila sebagai moral pembangunan. Itulah. Terima kasih Anda. Senang sekali, tepuk tangan untuk sekali jawabannya Nanda Farhan. Jadi itu fungsi daripada Pancasila. Apa itu Pancasila? Itu ada fungsi pokoknya, itu ada 2. Fungsi pokoknya Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Baru ada fungsi tambahannya, itu yang kita bahas tadi. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Itulah arti Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi
Dan sampai situ ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Jadi untuk tugasnya minggu depan itu ada di LKPD-nya, ada di situ soalnya di belakang itu dikerjakan. Soal-soalnya tugasnya di rumah. Dan untuk materi berikutnya juga agar dibaca mengenai menyadari yang tadi poinnya C-nya, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, agar dibaca-baca itu. Jadi yang terakhir, bagaimana akibatnya jika negara kita tidak memiliki dasar negara? Apa akibatnya? Akan terombang ambing. Tidak adanya dasar sebagai panutan, apalagi ketika negara kita ini menghadapi suatu persoalan. Akan terombang ambing, akan tidak tenteram, gitu ya. Ya, waktu kita udah selesai ya. Habis. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, akan kita berdoa dulu. Siapa yang minta doanya ketua? Setelah selesai belajar, mari kita berdoa. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.